Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini perkenalkan, nama saya Alan Toro. Saya dari Fakultas IFPA dan Kelautan Universitas Oso. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah aquaculture yang dimana di sini berjudul teknik formulasi pakan buatan. Sampai pelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pakan buatan ikan. Mahasiswa mampu menjelaskan pemilihan bahan makan ikan. Mahasiswa mampu menjelaskan metode penghitungan formulasi pakan dan menyusun formulasi pakan. Pakan buatan atau pelet merupakan pakan yang dibuat atau diramu dengan formulasi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan nutrisi biota air yang bersangkutan. Diharapkan dapat menghasilkan pakan ikan yang memiliki standar mutu tinggi dengan biaya yang murah. Kelebihan dan keuntungan pakan buatan: dapat disimpan dalam jangka waktu lama, praktis dan efisien kerja, memanfaatkan limbah industri pertanian. Sifat dan syarat pembuatan pakan buatan: harus mudah dicerna dalam usus ikan, sesuai dengan perilaku ikan, harus tahan lama dalam air, harus mempunyai aroma sebagai daya tarik, misalnya adanya tepung ikan. Sini teknik produksi pakan. Di sini dari tahap awal pembuatan sampailah jadi pelet, butiran-butiran seperti kacang. Fat ingredients vs fat additives. Pakan yang baik harus mampu menyediakan energi, protein dan asam amino yang dibutuhkan, vitamin dan mineral, bahan adiktif untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kesehatan. Bahan baku pakan. Bagian dari sebuah campuran yang digunakan untuk membuat pakan. Bahan tambahan, bahan baku aktif yang ditambahkan ke dalam campuran untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh, asam amino, vitamin, mineral, enzim, bahan medikasi. Tahapan pembuatan pakan. Pertama, mengetahui kebutuhan nutrisi spesifik ikan yang dibudidayakan, yaitu jenis dan ukuran ikan, karakter ikan, karnivora, omnivora, herbivora. Yang kedua, melakukan pendataan jenis bahan baku yang tersedia. Yang ketiga, menyusun formulasi pakan. Yang keempat, melakukan proses pencetakan pakan. Tipe bentuk pakan buatan, yaitu powder bagi larva dan benih, crumble bagi benih, garnul bagi benih, butiran ikan remaja dan dewasa. Pemilihan bahan baku: mengetahui komposisi nutrisi bahan baku yang digunakan, menentukan sumber protein yang digunakan terkait dengan kualitas dan nilai ekonomis pakan, menentukan sumber lemak terkait dengan kualitas dan nilai ekonomis pakan, mengetahui kandungan zat anti nutrisi yang terkandung dalam pakan, menggunakan bahan baku yang sifatnya kompatibel dengan mesin pakan yang digunakan. Suplai bahan harus bersifat sustainable. Bahan baku pakan buatan. Pertama, tepung ikan, tepung kedelai, tepung jagung, minyak ikan, vitamin E dan C. Untuk itu masih impor tepung ikan dari negara Chili dan Argentina, tepung jagung dan kedelai dari negara Amerika dan Kanada. Memilih dan menghitung kebutuhan bahan baku protein. Ikan butuh protein berkisar antara 20-60%. Kelompok ikan karnivora kurang lebih dari 30%. Fungsi protein dalam tubuh ikan: pertama, sumber energi, pertumbuhan maupun pembentukan jaringan tubuh, perbaikan jaringan tubuh yang rusak, pembentukan gamet, proses osmoregulasi di dalam tubuh. Kebutuhan nutrisi ikan: yang pertama, ikan karnivora, protein tinggi, lebih dari 40% kerapu kakap. Omnivora, protein sedang, 30-40%, udang sama ikan nila. Herbivora, protein sedang, 20-30% ikan bandeng. Memilih dan menghitung kebutuhan bahan baku, lemak atau lipid. Kebutuhan lemak berkisar 4-15%. Sumber lemak atau lipid hewani, lemak sapi, ayam, kelinci, minyak ikan. Nabati, jagung, biji kapas, kelapa
kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai. Fungsi lemak, sumber energi dan pemeliharaan tubuh serta proses metabolisme. Memilih dan menghitung kebutuhan bahan baku karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat berkisar 20-30%. Sumber karbohidrat jagung, beras, dedak, tepung terigu, tapioka, sagu dan lain-lain. Kandungan serat kasar kurang dari 8% menambahkan struktur pelet. Lebih dari 8% mengurangi kualitas pelet. Fungsi karbohidrat, menghemat penggunaan protein sebagai sumber energi dan sebagai bahan makanan nabati. Memilih dan menghitung kebutuhan bahan baku vitamin dan mineral. Kebutuhan vitamin dan mineral berkisar 2-5%. Kandungan vitamin dalam pakan buatan tergantung dari bahan baku yang digunakan dan bahan yang ditambahkan. Jumlah vitamin dapat berkurang atau rusak selama proses pembuatan dan penyimpanan pakan buatan sehingga perlu dilakukan penambahan vitamin. Vitamin akan rusak karena penanganan kurang cermat, baik selama proses pembuatan maupun penyimpanan pakan terlalu lama, lebih dari 3 bulan. Keutamaan penggunaan tepung ikan. Yang pertama itu kandungan total sulfur amino acid mengandung HUFA di level optimal, memiliki palatability properties, density nutrisi yang lebih baik, X faktor tumbuhan. Database makronutrisi bahan baku. Di sini tabel-tabel ini menunjukkan dari database makronutrisi bahan baku yang terjadi pada ikan. Ini juga sama database makronutrisi bahan baku juga. Ini faktor influencing pellet quality N, atau disebut dengan persenan untuk pembuatan pakan, di mana itu ada vitamin, mineral, protein, energi, formulation, cooling, dressing, pellet di condition practices. Formulasi pakan merupakan rumusan pakan dengan komposisi bahan pakan yang diperlukan dan sesuai dengan macam pakan yang akan dibuat. Untuk menghitung formulasi pakan berdasarkan kebutuhan proteinnya, diperlukan informasi dan pengetahuan mengenai persentase kandungan nutrisi yang ada dalam setiap bahan baku pakan melalui analisis proksimat, uji laboratorium atau studi literatur. Metode untuk menyusun formulasi pakan itu ada 4 metode: metode Poisson X-square, metode trial and error, metode aljabar, metode linear programming. Metode trial and error, cara relatif mudah bila bahan pakan yang digunakan tidak banyak jenisnya. Ketepatan penyusunan pakan dengan spesifikasi atau batasan yang banyak dan pertimbangan harga minimum sulit dilakukan. Memerlukan tabel komposisi zat makanan, tabel kebutuhan zat makanan, tabel batasan penggunaan bahan makanan. Ini contoh soal bisa kita baca sendiri. Metode aljabar, penghitungan secara matematika bila mengetahui satu bahan pakan kemudian dicampur apa agar bisa memenuhi kandungan nutrisi tersebut. Contoh soal ini bisa kita lihat sendiri contoh soalnya. Untuk metode Poisson Square segi 4 dikembangkan oleh Carl Poisson pada abad ke-19 dan menjadi pelopor penggunaan metode statistik dalam berbagai penelitian bidang biologi maupun pemecahan berbagai permasalahan yang bersifat sosial ekonomis. Dasar dari penyusunan formulasi pakan dengan metode ini adanya pembagian tingkatan protein bahan-bahan pakan. Tingkatan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu protein basal dan protein suplemen. Di sini bisa kita lihat jenis bahan baku, protein, carb, lemak, tingkatan protein basal atau suplemennya bisa kita lihat di sini. Metode Poisson Square, protein basal. Semua bahan baku pakan baik nabati, hewani, limbah industri yang memiliki kandungan protein lebih dari 20%. Protein suplemen, semua bahan baku baik nabati, hewani, limbah industri yang memiliki kandungan protein kurang dari 20%. Contoh soalnya bisa kita lihat. Ini jawabannya dari soal yang tadi, dan ini jawaban juga. Ini tugas. Dan sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.